Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Rosa Fitriani dengan NIM 2020 7241027 dari Pendidikan Kriya Universitas Negeri Yogyakarta akan menyampaikan materi mengenai karakteristik wirausaha. Dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu bidang kerajinan, memahami karakteristik dalam menjalankan kegiatan usaha. Dan tujuan pembelajaran, bidang kerajinan memahami karakteristik dalam menjalankan kegiatan usaha. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, dan usaha artinya melakukan sesuatu. Jadi, wirausaha itu singkatnya adalah seseorang yang berusaha melakukan sesuatu. Untuk lebih lengkapnya, wirausaha merupakan orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Nah, wirausaha ini masih berkaitan dengan kewirausahaan. Kewirausahaan, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Istilah lainnya adalah entrepreneurship. Kewirausahaan sikapnya. Wirausaha adalah orangnya. Jadi keduanya saling berhubungan. Mereka berkoordinasi untuk membentuk suatu usaha baru. Nah, sekarang kita masuk ke istilahnya. Kewirausahaan itu istilah lainnya adalah entrepreneurship atau seperti bahasa Inggrisnya. Sedangkan pelaku dari sikap kewirausahaan disebut wirausahawan. Istilah lainnya yaitu pengusaha. Sesudah kita membahas kewirausahaan dan wirausaha, ternyata seorang wirausaha mempunyai 6 karakteristik loh. 6 karakteristik ini menjadi dasar seseorang untuk melakukan sebuah usaha. Yang pertama, ada percaya diri. Kenapa sih seorang wirausaha itu harus percaya diri? Karena kalau dia tidak percaya pada dirinya sendiri, bagaimana orang lain akan mempercayai produknya? Yang kedua, ada berani mengambil resiko. Tentu saja ya, orang yang menyukai usaha dan memulai usaha selalu berani mengambil resiko dan pilihan yang tidak dipilih oleh orang lain. Selanjutnya, berorientasi pada masa depan. Jadi dia selalu berpacu pada masa depan dan peluang-peluang yang akan datang. Sudah tahu akan melakukan apa. Kemudian, ada berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi, sudah tertanam pikiran kerja, bagaimana meningkatkan produksi dan sebagainya. Yang kelima, seorang wirausaha itu harus memiliki karakter kepemimpinan atau leadership. Selain nantinya di masa depan akan mengatur orang lain, dia juga harus mampu mengatur dirinya sendiri. Yang terakhir, keorisinilan atau original. Jadi, produk-produk yang dihasilkan dibentuk dari pemikiran original atau asli. Nah, apa sih hal yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan seorang wirausahawan? Jadi ada 2 faktor. Faktor keberhasilan merupakan hal-hal positif yang pastinya membantu membangun sebuah usaha. Jadi karena hal-hal positif tersebut, maka terjadilah keberhasilan sebuah usaha. Sedangkan faktor kegagalan, biasanya yang timbul adalah hal-hal negatif berupa hambatan yang terjadi. Kemudian, ada yang namanya dimensi kewirausahaan atau hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Jadi ada 2, yaitu kualitas dasar dan juga kualitas instrumental. Kualitas dasar ini berupa daya pikir, daya fisik, dan daya hati. Jadi seorang wirausahawan itu
harus memiliki mental yang kuat, fisik yang baik, dan pemikiran yang kreatif. Sedangkan kualitas instrumental berupa menguasai disiplin ilmu sesuai bidang. Nah, kalau seorang wirausahawan itu menguasai ilmu sesuai bidang yang dimilikinya dalam berbisnis, maka akan menjadi sebuah sinyal yang baik untuk usahanya, sehingga usahanya bisa maju. Lalu, ada 3 jenis kewirausahaan secara garis besar, yaitu ada necessity entrepreneurship, ada replicative entrepreneurship, dan juga innovative entrepreneurship. Kalau necessity entrepreneurship ini, seseorang yang melakukan usaha karena terdorong dari kebutuhan. Jadi tidak melihat peluang ataupun karena butuh uang. Yang penting dia mendirikan usaha. Yang kedua, ada replicative entrepreneurship. Nah, ini kewirausahaan berdasarkan tren. Yang terakhir, ada innovative entrepreneurship. Ini usahanya berdasarkan kreativitas menjadi peluang. Jadi misalnya nih, dalam keadaan pandemi, melihat peluang jika berjualan masker kain akan menguntungkan. Jadi dia berpacu dalam peluang. Untuk tambahan materi berikutnya mengenai perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi non-benda. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun dan cerita rakyat. Sedangkan artefak seperti pakaian daerah, senjata, dan rumah adat. Setiap jenis budaya tradisi, baik non-benda maupun artefak, dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man manusia, money uang, material bahan, mesin peralatan, dan metode cara kerja. Kemudian yang terakhir adalah market pasar. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi non-benda. Proses perancangan kerajinan diawali dengan mencari ide produk. Untuk memudahkan pencarian ide, untuk rancangan kerajinan dapat dimulai dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti produk apa yang akan dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, dan sebagainya. Pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk curah pendapat. Kemudian membuat gambar atau sketsa, ide, rencana, atau rancangan dari produk kerajinan, digambarkan sketsanya pada sebuah lembar kertas. Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, dimulai pertimbangan ide mana yang paling baik untuk dibuat. Sketsa ide yang dibuat sebelumnya masih berbentuk 2 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam bentuk 3 dimensi dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan sebenarnya. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi. Langkah kerja ditulis secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Kemasan untuk kerajinan banyak memiliki fungsi, salah satunya yaitu melindungi produk dari kerusakan. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Kemasan dapat dibagi menjadi 3. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Tidak semuanya produk membutuhkan kemasan primer, tetapi setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker ataupun selubung karton yang berisi nama dan keterangan. Berikut ini adalah contoh kemasan kerajinan. Contoh kemasan kerajinan, logo
logam perhiasan. Nah, itu tadi adalah materi mengenai karakteristik kewirausahaan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.